Shalom, salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Taiwan, Hong Kong. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokanggul bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami saat ini, dan mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan segala firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Puji Tuhan. Saudara, ketika memilih dan mengutus seseorang untuk mengerjakan suatu tugas, Tuhan tidak asal memilih dan mengutus. Ia pasti menyertai dan memperlengkapinya dengan kuasa. Pula ketika Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan menjanjikan kemenangan yang gilang gemilang kepadanya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saat mendengar janji Tuhan ini, kemenangan belum diraih oleh Yosua, saudara. Janji kemenangan tersebut akan tergenapi apabila Yosua mau mengikuti tuntunan Tuhan dan melangkah dengan iman. Tanpa iman dan ketaatan melakukan kehendak Tuhan, kemenangan tak akan mungkin bisa dicapai. Tuhan memberikan kunci kepada Yosua untuk meraih kemenangan yang dijanjikannya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jika selama ini kemenangan jauh dari hidup kita, berarti ada hal-hal yang perlu dikoreksi, saudara. Mungkin selama ini kita berusaha menggapai kemenangan dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan. Ada tertulis, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ketika Yosua taat melakukan perintah Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, sebab Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudaraku, Tuhan menyediakan kemenangan kepada Yusuf. Tetapi apakah Yusuf memperoleh segala sesuatunya dengan mudah? Tidak, saudara. Untuk memperoleh mimpinya, Yusuf diperhadapkan dengan ujian iman dan ketaatan yang secara manusia sangat menyakitkan dan menyulitkan. Tetapi karena Yusuf melakukannya dengan ketaatan, maka akhirnya memperoleh apa yang dimimpikannya. Hal ini menegaskan bahwa iman dan ketaatan adalah awal dari kemenangan dan pemulihan. Oleh karena itu, saudara, mari kita berpegang pada seluruh perintah Tuhan, menjadikannya sebagai tolak ukur dan pedoman bagi hidup kita. Karena disitulah terletak berkat kehidupan bagi anak-anaknya. Saya percaya saudara rindu hidup dalam berkat Tuhan.
Mari kita hidup dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga hidup kami selalu berada dalam berkat dan kemenangan. Ajar kami Tuhan untuk setia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, yang di Malaysia, di Taiwan, dan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang dalam kesulitan, tekanan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan, tolong mereka, bebaskan mereka, pulihkan hidup mereka. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, mari Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan yang memberikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.